حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'ina yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin, muslimat jamaah pencerahan, bimbingan, amalan atau PBA yang Ustaz takzimi di dalam majelis ini. Sesuatu yang terjadi dengan cepat maupun lambat, hal-hal yang berhubungan dengan konotasi manusia dan pikiran-pikiran manusia, hal-hal yang berhubungan erat dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, selalu terombang-ambing di dalam suatu kehidupan di mana kehidupan ini tidak jelas. Ada kanan, ada kiri, ada depan, pasti ada belakang. Namun manusia tidak bisa meletakkan posisinya untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah di dalam kehidupannya. Apa yang manusia lakukan selalu berfikir pada sesuatu yang berbau kemaksiatan, alias berfikir pada keindahan-keindahan dunia saja, bukan berfikir pada kekal abadi selama di akhirat nanti. Sejelas segala sesuatu seperti secerah titik yang kadang-kadang ini menitikkan segala sesuatu yang jelas pasti adanya akan datang, seperti hari kiamat, seperti adanya takdir, apa yang dihadiskan di dalam al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syari'. Dan apa yang telah difirmankan dalam firman-firman Allah, apa yang sudah dijelaskan dalam sunnah-sunnah Rasul, semua ini merupakan titik kejelasan. Namun, entah apa yang terjadi pada pikiran-pikiran semua manusia. Sebagai umat Muhammad, meskipun umat-umat sebelum baginda Rasulullah SAW, selalu ada suatu hal yang sifatnya menentang. Kita nggak tahu bahwa dalam hal suatu penentangan yang akan terjadi pada diri kita ini, bagaimana dengan akhirnya atau endingnya. Terutama di era globalisasi, zaman era now, zaman era sekarang ini. Di mana zaman sekarang ini selalu berpostur dan berpatokan dengan segala suatu hal yang dipondasi bukan suatu kebenaran, tapi kesesatan, kemaksiatan, berzinaan, kezaliman. Ini jalan terus. Dan hal ini yang harusnya dijauhi. Namun apa yang terjadi? Manusia justru suka. Semakin dilarang, manusia semakin mengarang. Semakin diperintah, manusia selalu bertitah.
Nah, inilah yang suatu hal yang harus kita hindari dan harus kita filter sebaik-baiknya. Janganlah kita berkedok dengan segala sesuatu yang mengandung step-step yang nggak jelas. Berpatokanlah segala sesuatu yang benar-benar jelas sesuai dengan firman Allah Al-Quran. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin. Berpedoman dengan Al-Quran ini yang bagus. Kehidupan sehari-hari selalu membaca dan membaca apa yang kita bisa baca. Karena ada segala sesuatu, 3 sifat manusia yang disukai oleh Allah. Jadi ini harus kita berpatokan, berfokus benar dengan ketentraman dan ketenangan hati ini. Ya ayyuhalladzina amanu, sesuatu apa-apa yang terjadi pada hamba Allah yang beriman, mari fokuskan segala sesuatu untuk menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan kita melaksanakan apa yang Allah sukai. Sifat manusia yang Allah sukai. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kita punya sifat yang tenang, dijauhkan dengan kemunafikan, dijauhkan dengan kemursalan, kezaliman, kebatilan yang ada. Irji'i, kembali kepada Allah, ila rabbiki, kepada Allah. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, menjadi hamba Allah yang taat, wadkhuli jannati, dan Allah siapkan surga. Namun kita harus tetap berfokus dengan apa yang 3 sifat manusia yang disukai oleh Allah. 3 sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah apa? Tawadhu. Apakah tawadhu itu? Orang yang rendah hati, yang tak perlu menganggap dirinya lebih baik daripada hamba Allah yang lain. Sebab dia menyadari bahwa semua kenikmatan-kenikmatan itu bersumber dari Allah semata. Nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah. 5 nikmat ini bersumber pada Allah, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengerti ini sumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah suatu hal rendah diri. Tidak ada sifat kesombongan yang ada pada diri kita. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada kemunafikan di antara kita. Maka terjadi suatu tali silaturahim yang bagus. Kepercayaan amanah yang stabil. Tidak denggak sana, denggak sini. Ujung-ujungnya adalah brutal organisasinya. Segala sesuatu yang berbau anarkisasi. Jauh semua ini harus kita jauhkan. Ini kalau manusia punya sifat tawadhu. Suatu organisasi, andai kata ini didasari dengan sifat tawadhu, maka organisasi ini berkembang dengan hal-hal yang bersifat positif. Ternyata tawadhu merupakan sifat manusia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat mereka baik yang berilmu, bagus untuk diletakkan dalam suatu organisasi, bagus untuk diletakkan atau ditanamkan iman pada anak-anak kita, pada diri kita, pada istri kita, pada suami kita. Mereka yang belajar baik di pondok pesantren, madrasah maupun sekolah umum, tanamkan tawadhu ini, bagus sekali. Dan merupakan suatu hal-hal yang penting. Ini tawadhu. Sering kita keluar apa yang kita omongin, selalu tidak ada tawadhu. Selalu merasa diri kita paling bagus, paling pinter. Wal kadhiminal ghaidha, tidak bisa menahan amarah apa yang kita punya. Coba bisa dibayangin kesombongan muncul, penyakit hati muncul, dan tetek mengek. Pertama adalah tawadhu. Yang kedua adalah husnudzon. Yaitu orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Senantiasa husnudzon, prasangka baik terhadap semuanya. Husnudzon pada Allah, husnudzon pada diri kita, husnudzon pada tetangga kita, husnudzon pada istri kita, anak kita, semua. Husnudzon, prasangka baik. Manusia senantiasa suudzon, balikannya prasangka jelek terus. Allah aja diprasangkai jelek, Allah aja disuudzoni oleh manusia. Mereka yang perhati, bengis, kerdil, pelit, pailit, bin medit, Masya Allah, berprasangka jelek sama Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang bikin kita bisa seperti ini, kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, malah justru kita suudzon prasangka jelek sama Allah. Kenapa? Karena kita diberikan rezeki yang dikit. Karena mungkin kita di dunia seperti ini. Salah satu contoh yang sepele, kadang tanpa sadar kita ucapkan, apa itu? Ya Allah, kalau seperti ini, ya Allah, kenapa Engkau ciptakan aku di dunia ini? Ini manusia tidak punya rasa syukur, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, namun prasangka jelek suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah benci sama hambanya, kalau Allah sudah tutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, syawah ditutup semua. Maka apa yang terjadi pada manusia? Rahman di dunia enggak dapat, Rahim di akhirat, apalagi bejatnya minta ampun. Selamanya bal tu'tirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Neraka selamanya menunggu dia. Ini adalah husnudzon, pentingnya husnudzon, prasangka baik apapun yang Allah berikan kepada kita. Yaitu suatu nikmat apapun, rezeki apapun, apapun yang diberikan kepada kita, senantiasa bisa mensyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau berikan ini lebih dari cukup buat kami, ya Allah. Dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Hanya kepadamulah kami semua, ya Allah, akan mempertanggungjawabkan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ini adalah orang yang bisa mensyukuri nikmat husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari segala sesuatu yang berbau syuudzon. Pertama tawadhu, yang kedua husnudzon, yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa? Khonanah. Yaitu khona'ah. Orang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, meskipun apa yang Allah berikan ini tidak sesuai dengan keinginannya. Allah, saya minta mobil 1. Kabulkanlah ya Allah, hari ini aku bisa beli mobil, tapi Allah tidak mengabulkan. Tapi Allah memberikan sepeda motor. Namun manusia ini tetap mensyukuri. Ini namanya khona'ah. Mensyukuri segala pemberian Allah, apapun bentuknya itu, meskipun yang dia minta itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dia husnudzon. Dia senantiasa tawadhu, husnudzon, prasangka baik. Mungkin Allah memberikan ini lebih baik buat aku daripada memberikan aku mobil, daripada memberikan aku rumah mewah yang akan menimbulkan wastakbaru anha, sombong di hadapan Allah. Mungkin ini suatu hal lebih baik bagiku untuk kedepannya dunia dan akhirat. Ini namanya khona'ah. Husnudzon pada Allah, tawadhu pada Allah. Ternyata 3 sifat ini selalu melekat pada manusia, namun sering manusia lepaskan. Tawadhu, husnudzon, dan khona'ah. 3 sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya melekat mereka-mereka yang punya iman pada Allah. Orang ahli ibadah belum tentu bisa mensyukuri nikmat Allah. Ini penting buat kita dengerin. Mereka yang ahli ibadah atau pasti masuk surga belum tentu. Hanya Allah yang tahu. Ahli ibadahnya minta ampun, namun dia tidak peduli dengan tetangganya. Percuma apa yang dia lakukan ibadahnya ratusan tahun ibaratnya. Meskipun kita sujud sampai kepala kita bengkak, kalau kita tetap tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, semua ibadah kita sia-sia. Makanya inas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ikhlas. Lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata lillahi rabbil alamin ini sudah mencangkut termasuk daripada tawadhu, husnudzon, dan khona'ah.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sekarang kita ngerti 3 sifat ini yang disukai oleh Allah, hafalin. Perdalam, kemudian kita amalkan dalam suatu kehidupan terhadap sesama. Ingat tawadhu, kemudian husnudzon, kemudian qanaah. Penting buat kita ingat-ingat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.